Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. The majority of Americans believe in God. But it's a different story in Britain, where in 2009, people of no religion outnumbered Christians for the first time. And it's not the only country where religion is in decline. In Israel, only 39% of the population consider themselves a religious person. In Norway, it's 30%. In Japan, just 13%. But China surpasses them all. Only 9% of Chinese people report themselves as being religious. And the majority say they are committed atheists, making China the least religious country in the world. But globally, the picture is very different. 84% of the world's population say they are affiliated to a religious group. Around 7% are Buddhist, 15% are Hindu, 24% are Muslim. But the largest religious group are Christian, making up nearly a third of the world's 7.5 billion people. The religious profile of the world is changing. But even in areas where religious affiliation is declining, spirituality is not. America has become less religious in recent years. But the percentage of non-religious Americans who say they often feel spiritual has risen. Globally, 15% of atheists believe in life after death. So if faith deserts you here, there's always the hereafter. Hari ini, kita akan menelusuri evolusi keyakinan spiritual di abad ke-21. Sebuah perjalanan yang tak hanya menantang keyakinan lama, tapi juga membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih membumi. Di abad ke-21, spiritualitas mengalami transformasi yang mendalam. Dunia yang semakin terkoneksi lewat teknologi dan globalisasi mendorong manusia untuk mempertanyakan keyakinan lama dan mencari kebenaran yang lebih personal. Kita menyaksikan pergeseran dari dogma agama tradisional menuju spiritualitas yang lebih inklusif dan holistik. Spiritualitas di era ini bukan lagi soal ritual semata. Ini tentang pengalaman langsung, kesadaran, cinta universal, dan keterhubungan dengan alam semesta. Banyak orang merumuskan ulang makna Tuhan, surga, dan kehidupan setelah mati, bukan sebagai dogma, tapi sebagai perjalanan batin yang bersifat unik dan tak bisa dipaksakan. Di tengah kemajuan teknologi dan sains, banyak orang mulai merasa jenuh dengan dogma agama lama. Mereka tak lagi puas dengan jawaban hitam putih yang melarang pertanyaan. Bahkan ketika pertanyaan itu lahir dari nalarnya sendiri. Bagaimana mungkin di era sains dan kemajuan teknologi, orang modern masih harus percaya bahwa ada manusia bisa hidup di perut ikan 3 hari tanpa mati? Atau ada manusia bisa naik ke surga sampai 7 tingkat dan turun lagi ke bumi tanpa baju astronot? Padahal kita tahu, di luar sana tak ada oksigen dan suhu udara yang mematikan. Banyak yang menyadari, mungkin agama memang dibutuhkan pada zamannya untuk memberi tatanan sosial dan moral pada masyarakat yang dulu belum mengenal sains dan teknologi. Tapi sekarang, di era digital ini, pola pikir manusia sudah jauh lebih maju. Sama seperti orang yang dulu menulis surat dan menunggu berhari-hari untuk membalas,
Kini komunikasi bisa terjadi dalam hitungan detik lewat WhatsApp atau FaceTime. Jika hari ini masih ada orang yang bertahan berkomunikasi lewat pos dan perangko, rasanya jelas. Mereka sudah ketinggalan zaman. Begitu pula dengan keyakinan spiritual yang hanya menekankan kepatuhan buta. Di era modern ini, banyak orang mulai meninggalkannya, atau setidaknya mengkaji ulang dan merevisi keyakinan mereka sesuai nurani dan logika. Kalau hari ini ada orang masih bersikeras, hanya mau kirim kabar pakai surat dan perangko hanya untuk komunikasi, rasanya aneh, bukan? Begitu juga dengan keyakinan dogma agama yang jika tak mau menyesuaikan dengan realitas zaman, pasti juga akan ditinggalkan. Atau orang yang masih fanatik dan mengikutinya, bisa jadi kelak akan disebut orang yang punya logika kuno dan ketinggalan zaman. Di zaman dan teknologi yang sudah maju, masih ada orang yang percaya bahwa ada manusia bisa membelah laut, manusia bisa jalan di atas air, manusia bisa naik ke langit 7 tingkat, manusia bisa ada dalam perut ikan selama 3 hari dan tidak mati. Di mana semua cerita itu bertentangan dengan ilmu sains, ilmu fisika, bahkan hukum alam seperti hukum gravitasi. Kita bisa lihat fenomena ini terjadi di beberapa negara maju yang teknologinya sudah melesat jauh. Negara-negara seperti Jepang, Australia, Belanda, Swedia, Norwegia, dan Finlandia dulunya dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama, terutama Kristen di Eropa. Namun, di era modern, data statistik menunjukkan jumlah orang yang secara resmi terdaftar sebagai tidak beragama atau ateis justru makin meningkat. Fenomena ini disebut secularization, yaitu proses di mana pengaruh agama secara bertahap menurun di ruang publik dan kehidupan pribadi. Di Swedia misalnya, meski dulunya negara ini mayoritas Kristen Lutheran, kini lebih dari setengah penduduknya mengaku tidak lagi percaya pada Tuhan. Di Jepang, Shinto dan Buddha masih ada, tapi lebih sebagai tradisi budaya, bukan keyakinan iman yang kaku. Sementara di Belanda dan Australia, gereja-gereja banyak yang kosong dan diubah jadi kafe, tempat pertunjukan, atau bahkan skatepark. Fenomena ini menunjukkan bahwa seiring kemajuan teknologi dan pola pikir kritis masyarakat modern, banyak orang yang memilih menjauh dari dogma lama dan lebih fokus pada nilai-nilai spiritual yang lebih universal, seperti kasih sayang, keadilan, dan kebebasan berpikir, tanpa perlu terikat pada institusi agama. Proporsi orang dewasa Amerika Serikat yang tidak memiliki afiliasi agama juga meningkat dari 8% di tahun 2000 jadi 21% di tahun 2020. Kenaikan ini berkontribusi besar terhadap penurunan keanggotaan gereja di sana. Tiongkok sering disebut sebagai negara dengan populasi ateis terbesar secara absolut dan persentase. Menurut survei Gallup Internasional, sekitar 67% penduduk Tiongkok menyatakan tidak percaya pada agama, menjadikannya negara dengan persentase ateis tertinggi di dunia. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun banyak yang tidak mengidentifikasi diri dengan agama formal, praktik spiritual tradisional seperti penghormatan leluhur, feng shui, dan pembakaran dupa masih umum dilakukan. Sebuah studi oleh Pew Research Center menemukan bahwa 75% orang dewasa di Tiongkok mengunjungi makam keluarga setidaknya sekali dalam setahun, dan 47%
percaya pada Feng Shui. Dan disinilah letak evolusinya. Banyak orang sekarang meninggalkan ritual kosong dan dogma yang hanya menekankan kepatuhan. Mereka merumuskan ulang makna spiritualitas, bukan sekadar ritual, tapi pengalaman langsung. Spiritualitas modern bukan tentang takut dosa atau iming-iming surga. Ia lebih tentang menemukan kesadaran diri, cinta universal, dan keterhubungan dengan alam semesta. Ilmu pengetahuan tak lagi jadi musuh spiritualitas. Sebaliknya, ia membuka jendela bagi rasa kagum dan keajaiban yang tak kalah sakral. Ketika sains menjelaskan kosmos, ketika neuroscience memetakan pikiran dan kesadaran, spiritualitas pun menemukan bahasa baru yang tak dogmatis. Seperti kata Carl Sagan, kita adalah cara alam semesta untuk mengenali dirinya sendiri. Bukankah itu jauh lebih spiritual ketimbang dogma buta? Tapi di era digital ini juga muncul jebakan baru. Kursus pencerahan kilat, mantra instan, guru-guru spiritual palsu, semua dijual seperti mie instan baik secara online maupun tatap muka langsung. Dan banyak orang yang dulu keluar dari dogma lama, kini terjebak lagi dalam dogma baru yang tak kalah semu. Inilah tantangan kita. Bagaimana menjaga kebebasan spiritual agar tak jadi mainan pasar, agar tak hanya mengganti dogma lama dengan dogma baru yang lebih halus, tapi sama-sama menjauhkan kita dari kejujuran intelektual. Jadi, evolusi spiritual di abad 21 bukan sekadar meninggalkan agama lama. Ini tentang merumuskan ulang hubungan kita dengan alam semesta, dengan diri sendiri, dan dengan orang lain. Ia menuntut keberanian untuk bertanya, dan kerendahan hati untuk tak terjebak dalam ilusi. Yang menarik, ilmu pengetahuan bukan lagi musuh. Sains dan spiritualitas kini berjalan berdampingan. Neuroscience, fisika kuantum, kosmologi, semua membuka pintu rasa kagum yang tak kalah sakral. Pada akhirnya, evolusi spiritual adalah perjalanan personal. Tidak ada jalan pintas, tidak ada resep tunggal. Yang ada hanyalah kejujuran dan komitmen untuk terus merawat cinta kasih, rasa ingin tahu, dan nalar sehat. Sekarang, pertanyaannya, di mana posisi kita dalam evolusi ini? Masihkah kita terjebak dalam ritual tanpa makna? Atau sudahkah kita menemukan spiritualitas yang hidup, yang menyatu dengan akal sehat dan nurani? Evolusi spiritual bukan tentang membuang keyakinan, tapi tentang keberanian untuk jujur, untuk bertanya, untuk meninggalkan yang lapuk, dan merawat yang benar-benar memberi makna. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju bahwa dogma lama perlu ditinggalkan? Atau masih ada ruang bagi agama tradisional untuk berevolusi? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis, tetap merawat cahaya nalar kita. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar.
bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.